Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lingkaran dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya informasikan terlebih dahulu sebelum dimulainya kegiatan webinar ini, saya ingatkan untuk audio dan videonya, mohon audio dinonaktifkan dan video diaktifkan. Dan untuk para peserta diharapkan untuk menyiapkan alat tulis, karena nanti kita akan ada games-games dan kuis-kuis di tengah-tengah webinar ini. Pada kegiatan webinar ini dibuka sesi tanya jawab selama webinar berlangsung. Untuk pertanyaannya dapat ditulis di kolom chat. Boleh nanti ditulis aja. Nggak mesti di sesi tanya jawab. Kalau di tengah-tengah materi berlangsung ada pertanyaan, silahkan ditulis aja. Nah, sekali lagi saya mau menyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Cuaca hari ini cukup cerah ya. Semoga cerahnya hari ini menandakan akan kelancaran hari ini juga kita webinarnya. Semoga lancar sampai akhir. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohaninya ya. Amin. Oke, sebelumnya kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung Bapak Ibu dosen dari Fakultas Industri Kreatif, Program Studi Kriya Tekstil dan Fashion. Juga selamat pagi untuk teman-teman dari mahasiswa Fakultas Industri Kreatif, Program Studi Kriya Tekstil dan Fashion yang membantu pelaksanaan webinar hari ini. Sudah bergabung juga bersama kita Ketua Bikin Lingkaran, Kakak Onit, boleh lambaikan tangannya dulu. Biar pada tahu nih Kak Onit yang mana Ketua Bikin Lingkaran. Selamat datang juga untuk sahabat lingkaran yang udah hadir di webinar hari ini. Kalau saya lihat-lihat di sini ada beberapa wajah baru. Selamat datang, selamat bergabung. Begitulah kurang lebih kalau bikin lingkaran itu bikin acara seputar tentang diri, pengembangan diri. Kalau ada yang belum tahu, boleh nanti dilihat akun Instagram Bikin Lingkaran. Kita suka ngadain acara random sebenarnya pembahasannya, tapi seputar pengembangan diri sama pengembangan khususnya untuk perempuan-perempuan muda gitu ya. Nah, sebelum kita membuka acaranya, perkenalkan dulu saya Syahida Nisa sebagai perwakilan dari Bikin Lingkaran, sekaligus yang memandu kegiatan webinar ini sampai acara selesai nanti. Pada webinar hari ini yang bertema membangun kreativitas anak muda di era pandemi COVID-19 agar tetap produktif berkarya. Ini merupakan kerjasama Universitas Telkom bersama Bikin Lingkaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Oke, baik sahabat lingkaran, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dosen Fakultas Industri Kreatif Program Studi Kriya Tekstil dan Fashion dari Ibu Widya Nur Utami MDS, dipersilakan. Oke, halo semuanya. Terima kasih ya, Saida, sudah dipersilahkan. Jadi, sebutannya dipanggilnya sahabat lingkaran ya? Oke, tadi saya sebutnya teman-teman lingkaran. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, oke ya. Terima kasih teman-teman semua sudah mau bergabung hari ini. Tepat waktu ya, jam 10, bahkan tadi juga ada dari teman-teman, ada yang sudah datang dari jam 9.30 tepat. Terima kasih sekali lagi. Jadi hari ini saya mewakili teman-teman dari Telkom University. Tepatnya kami adalah dosen dari program studi S1 Kriya Tekstil dan Fashion. Di sini ada timnya adalah Ibu Morinta yang pakai kerudung pink. Terus ada Pak Aldi. Halo Pak Aldi. Terus juga ada teman-teman mahasiswa juga, ada Erin dan juga ada Fatia. Dan tentunya ada Ibu Listi ya, nanti akan diperkenalkan oleh Syahida juga, dan juga sama Bu Morinta. Nah, hari ini sebenarnya kita semua dipertemukan dalam satu acara, namanya kalau kita, acara kita sebenarnya pengabdian masyarakat ya. Kita berharap teman-teman semua, kita tahu dalam kondisi seperti pandemi seperti ini, dan semua teman-teman juga sekarang lagi school from home ya, gimana sih caranya supaya bisa menghadapi pandemi ini dalam keadaan tetap waras ya, tetap waras, tetap produktif, nggak cuma sekedar, saya yakin sih kita udah, katanya kemarin kalau teman-teman lihat, udah 1 tahun ya pandemi ini, katanya ulang tahunnya COVID itu kemarin banget 17 November kalau saya nggak salah. Jadi udah setahun COVID dan kita udah 9 bulan ada di rumah. Jadi semoga tahun depan kalau kata Pak Nadiem Makarim kita udah mulai offline dan semoga juga semua keadaan lebih membaik. Tapi sampai menuju keadaan baik,
kita sangat berharap teman-teman tetap bisa produktif gitu. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan Ibu Listia, nanti akan cerita juga tentang bagaimana sih kita harus menghadapi situasi ini, dan teman-teman silakan menikmati. Kalau misalnya ada mau nyiapin minuman, nyiapin ATK, nanti juga tengah-tengah ada kuis lagi, silahkan dinikmati. Begitu saja ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Terima kasih untuk Kak Konita. Halo Kak Konita, baru kelihatan ya. Jadi terima kasih sudah mempersilahkan kami semua untuk datang hari ini. Jadi selamat menikmati saja ya, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Silakan Kak Saida. Oke, terima kasih Bu Widya. Semoga harapannya bisa tercapai ya. Semoga acara ini Amin. bisa lancar sampai akhir dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya di sini. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Bikin Lingkaran, Kak Onit. Dipersilakan. Jazakillah yang kasiron, bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita yang telah hadir ya, Ibu Listia, sudah menyempatkan waktunya untuk mau berbagi ilmu bersama kita semua di sini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para dosen serta rekan-rekan dari Fakultas Industri Kreatif, Kria Tekstil dan Fashion Telkom University yang sudah mendukung dan bekerja sama dengan kami tim Bikin Lingkaran hingga terselenggaranya webinar pada hari ini. Dan tidak lupa ya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta, teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi nih di acara seminar hari ini. Saya berharap teman-teman semuanya ini bisa mengikuti acara ini dengan baik, dan nantinya setelah acara ini selesai, teman-teman semua bisa mengembangkan potensinya sehingga bisa menghasilkan kekreativitas agar tetap bisa produktif ya. Baik, terima kasih Kak Onit. Oke, senang sekali akhirnya webinar ini bisa dilaksanakan. Semoga yang tadi udah Kak Onit bilang ya, semoga bermanfaat. Semoga juga webinar ini bisa menjawab keresahan kita semua di tengah pandemi ini. Dan semoga webinar ini bisa memberikan solusi untuk kita semua di hari-hari ke depannya. Gitu. Alhamdulillah di sini sudah bergabung bersama kita Ibu Moderator, Ibu Morinta Rosandini MDS, dan narasumber webinar kali ini Ibu Listia Rahmandaru, MPSI Psikolog. Kalau begitu kita langsung saja. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu. Di sini ada Ibu Morinta Rosandini. Halo Ibu. Ibu Morin, atau biasanya saya nyapanya Ibu Morin ya. Ibu Morin ini adalah dosen. Halo Kak Nisa. Ibu Morin ini adalah dosen program studi Kria Tekstil dan Fashion. Dulu dosen saya juga, sekarang jadi teman kerja ya Bu ya. Benar-benar. Gimana Bu, udah siap? Siap, insya Allah Kak, selalu lah dihantar oleh Nisa. Langsung aja ya. Iya boleh Bu. Baik, kalau begitu kita langsung aja pada inti acara kegiatan hari ini, penyampaian materi dan diskusi webinar yang akan dipandu oleh Ibu Morinta Rosandini. Silakan Ibu. Terima kasih Kak Nisa yang selalu gercep ya, benar banget. Dulunya kita mahasiswa dan dosen, sekarang rekan kerja ya. Hikmahnya adalah memang harus selalu baik-baik ya sama siapapun. Apa sih? Oke teman-teman. Oke teman-teman sahabat lingkaran, sahabat lingkaran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Morinta Rosandini. Terima kasih atas kepercayaan untuk moderator hari ini. Selamat datang di webinar Kenali Diri, Optimalkan Potensi, yang merupakan kerjasama dari Fakultas Industri Kreatif, khususnya program studi Kria Tekstil dan Mode, dengan teman-teman komunitas Bikin Lingkaran. Sebenarnya ini udah beberapa kali ya, Kak Onit ya, kita kerjasama, dan alhamdulillah selalu lancar karena teman-teman Bikin Lingkaran ini luar biasa gercepnya ya. Alhamdulillah kita selalu bahagia kalau kerja sama-sama Bikin Lingkaran. Nah, tema kali ini adalah judulnya sih itu ya, sharing knowledge, membangun kreativitas pandemi COVID. Latar belakangnya memang betul ya, karena selama ini mungkin kita udah terlalu banyak di rumah. Mungkin kalau dari hasil penelitian itu hampir 80%
manusia itu stres katanya ya di rumah gara-gara si 80% bayangkan, jangan kita tidak sadar kalau sebenarnya kita stres ya. Jadi ternyata ada fakta yang menyebabkan hal itu. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita bisa tetap optimal gitu ya? Gimana cara kita bisa tetap kreatif walaupun dalam kondisi seperti ini? Di sini mungkin ada yang masih sekolah ataupun udah lulus. Yuk kita selami diri kita ketahui sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dan bagaimana cara menghadapinya. Kebetulan sudah ada pembicara kita dari seorang psikolog handal, psikolog handal. Psikolog profesional nih yang juga merupakan dosen dari program studi kreatif tekstil dan mode. Saya akan sedikit bacakan CV-nya ya, Ibu Listia Rahmandaru, alamatnya di Komplek Bumi Parahyangan Cimahi ya, orang-orang Cimohai. Halo, ini tetangga Anda ya, Ibu Listia ya, di gunung katanya rumahnya. Bu Listi udah hadir ya? Halo Bu Listi. Halo. Nah, saya bacakan CV dulu sedikit ya Bu ya. Teleponnya, kemudian emailnya di listia.rahmandaru@gmail.com, kemudian webnya listiarahmandaru.wordpress.com. Cukup aktif ini ya, webnya, silakan dibaca-baca, menarik-menarik isinya. Tentang kehidupan banyaknya. Work experience-nya ada saat ini dari tahun 2016 sampai sekarang jadi dosen di Telkom University juga, kemudian dari 2018 sampai sekarang jadi event producer di vinayudarisman.com, kemudian research and development di Anything Toys. Ini juga seru sih kalau teman-teman mau lihat IG-nya ya, Anything Toys tuh lucu-lucu mainannya. Kebetulan kemarin baru sold out ya, mungkin nanti kalau ada lagi bisa. Dan sebagai associate psychologist di BPIP. Dulu sempat jadi school counselor di Rumah Belajar Semi Palar ya Bu ya. Dan pendidikannya S1-nya di S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Pajajaran, jurusan psikologi tentunya. Kalau begitu langsung saja saya sapa kembali. Halo Ibu Listia Rahmandaru. Halo Sehat? semuanya. Kita ketemu lagi dalam satu frame Ibu. Alhamdulillah. Ya. Banyak yang bilang kita mirip ya dari sejak zaman SMA ya. Layarnya bisa-bisa. Bahaya. Kalau ilmunya sih nggak akan ketukar, tetap Bu Listi yang paling jago soal begini-begini ya. Aduh, belajar bareng ya kita. Nah, teman-teman simak ya, karena nanti akan ada kuis di tengah-tengah. Kita akan main Kahoot. So, teman-teman yang masih pakai HP, nanti sediakan device-nya 2 ya. Kahoot-nya akan berhadiah 25.000 kuota. Lumayan banget itu di saat begini-begini ya. Dan juga bagi teman-teman yang bertanya, tinggal hashtag tanya di chat, hashtag tanya ya, selama Bu Listi lagi ngejelasin juga boleh. Dan 5 ya, 5 penanya paling menarik. Benar ya 5 ya, Nisa ya? Saya agak lupa gini. Ya 5 ya? Betul. 5 penanya terbaik akan mendapatkan juga hadiah, langsung aja sebutin ya, 50.000 kuota internet. Wow, menarik sekali ya. Langsung aja mungkin saya serahkan kepada Ibu Listi. Sudah siap mungkin ya Bu ya, kita mau menggali diri nih ceritanya nih. Oke, ya halo semuanya, salam kenal sahabat lingkaran ya. Ya senang sekali, tadi sudah diperkenalkan, saya biasa dipanggil Listi ya. Senang sekali kemarin diajakin buat berbagi sama teman-teman semua. Saya sempat kemarin intip-intip profil Instagramnya dan Masya Allah keren banget nih kegiatan sahabat ini udah banyak ya. Ini remaja-remaja bersemangat dan produktif. Nah, jadi hari ini saya ingin berbagi beberapa hal sama teman-teman, biar teman-teman bisa menjalani sisa masa pandemi ini dan seterusnya dengan lebih produktif, berisi gitu ya. Oke, saya akan langsung diputar aja ya slide-nya ya. Silakan Bu, langsung aja. Ya. Oke, udah kelihatan belum? Udah ya? Sudah bisa kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini judulnya ya. Nah, ini sebagai pembuka ya, tadi sempat udah disebutin sama Bu Morin. Nah, jadi seperti kita tahu, dampak psikologis dari pandemi ini secara psikologis itu banyak banget ya. Dan ini tuh dirasakan oleh hampir semua orang, atau saya bisa bilang semua orang. Tapi memang cara menanganinya beda-beda. Nah, ini sekilas ya. Pertama jelas cemas. Kita nggak tahu
ini pandemi kapan selesainya, kita terus harus menjaga kebersihan, harus melindungi diri, kita cemas dengan keluarga kita cemas dengan mungkin sekolah atau apapun yang kita membuat situasi ini karena nggak jelas selesainya kapan, kedepannya bakal gimana ya, itu jelas. Terus yang kedua frustrasi atau frustrasi itu merasa nggak mampu gitu ya, atau mentok, nah itu bahasanya mentok. Misalkan kita tuh pengen banget keluar, misalkan kita pengen banget ketemu temen, tapi nggak bisa. Nah, itu biasanya menimbulkan rasa frustasi, gitu ya. Nah, terus dampak berikutnya yang biasanya muncul adalah senggol bacok nih ya, atau mudah marah. Nah, ini karena biasanya sensitif ya, cemas, frustrasi. Jadi kalau ibarat air gitu ya, di badan kita itu kan di dalamnya itu ini ya, dinamis gitu, senantiasa bergerak gitu ya. Nah, dalam kondisi yang penuh tekanan seperti ini, ibaratnya dalam badan kita ini heboh banget nih gitu. Kalau pesawat turbulensi, kalau air tuh badai gitu kali ya. Jadinya colek dikit, wah langsung bergejolak gitu peribahasanya. Terus yang selanjutnya stres gitu ya, susah mikir jadinya, rasanya kepala tuh ruwet, berantakan, banyak benang kusut gitu ya. Terus yang terakhir kelelahan ya. Kelelahannya kadang benar karena kecapean. Nah, biasanya sih kelelahannya karena yaitu emosi-emosi negatif atau justru ternyata ketika di rumah aja malah jadi pekerjaan numpuk gitu. Nah, ini beberapa dampak psikologis yang negatif dari pandemi ya. Ngomong-ngomong, saya ingetin lagi teman-teman boleh sambil tulisin pertanyaan di kolom chat box ya. Jangan lupa pakai hashtag tanya. Ya, oke, next-nya nih ya. Nah, terus pertanyaannya gimana sih caranya agar tetap sehat mental? Nah, ini beberapa yang banyak direkomendasikan ya. Mulai dari perbanyak aktivitas fisik. Kenapa? Karena berdasarkan banyak penelitian, dengan kita beraktivitas fisik itu, endorfin kita, oksitosin kita naik ya, itu hormon-hormon yang bikin kita rileks sekaligus senang. Jadi ini memang sangat direkomendasikan untuk memperbanyak aktivitas fisik, bisa itu berupa olahraga, aktivitas di rumah, gitu bermain dengan beraktivitas dengan keluarga dan macam-macam ya. Terus yang kedua, tetap bersosialisasi meskipun kita berjauhan jarak gitu ya. Nah, memang yang namanya manusia itu kan memang makhluk sosial ya. Jadi kalau misalnya kita kehilangan ini tuh udah pasti bikin kita jadi nggak sehat mental. Jadi walaupun biar tetap waras ya Bu ya. Iya benar banget. Itu tuh bukan hanya istilah ya, orang bilang biar tetap waras gitu ya. Tapi memang maksudnya waras ini bukan berarti sampai titik ekstrim kalau kita bilang kayak skizofren gitu, bukan gitu. Tapi biar kita meminimalisir gangguan-gangguan mental meskipun itu sedikit gitu ya. Nah, beruntung sekali soalnya kita sekarang sudah punya banyak media untuk berkomunikasi jarak jauh. Bahkan kita jauh-jauhan gini, sekarang kita bisa tetap belajar bareng ya. Oke, selanjutnya adalah menjaga asupan gizi yang baik. Nah, ini tentunya kaitannya adalah dengan daya tahan tubuh dan juga jenis-jenis makanan tertentu itu bisa sangat mempengaruhi mood loh, gitu. Nanti Nah, hati-hati micin ya, micin di mana-mana ini kalau Gojek. Nah, micin itu sebenarnya pecin atau MSG itu sebenarnya nggak apa-apa gitu, asal dalam jumlah yang ada batasnya gitu ya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak ditambah zat pengawet gitu, pewarna dan segala macam itu yang bikin sakit gitu dan bikin moodnya tuh jadi moodian gitu. Jadi memang pilih makanan itu nanti kalian coba iseng-iseng ya cari pengaruh pilihan makanan terhadap mood itu banyak deh artikel-artikel yang bilang. Jadi memang perlu. Saya juga Bu, abis makan cilok malamnya biasanya stres, pusing bawaannya, nggak bisa kerja. Mungkin perutnya bekerja terlalu keras karena bisa jadi aci ya. Ya, oke. Nah, terus ini yang keempat dan kelima ini yang akan lebih banyak saya bahas ya di dua ini. Tetap produktif ya. Tetap produktif dalam artian kegiatan yang sehari-hari kita biasa lakukan di luar masa pandemi tetap kita lakukan. Kalau misalkan yang usia sekolah, berarti kalian tetap belajar, tetap kuliah, walaupun dengan cara yang tentunya berbeda dan membutuhkan penyesuaian. Ya,
dan juga tentunya melakukan aktivitas-aktivitas di rumah dan juga ini melakukan hobi ya. Nah, hobinya tentunya bisa hal yang biasa dilakukan, memang sudah biasa, atau hobi-hobi yang baru mungkin, atau hobi-hobi yang lama tapi udah lama nggak dilakukan gitu ya. Nah, Benar-benar itu tuh Bu, juga bisa banget. suka banyak hobi yang baru nih bermunculan gara-gara pandemi ya. Dia Iya, suka benar-benar berkebun ya. gitu, suka naik sepeda misalnya ya. Betul betul. Jadi makin rame ya orang-orang yang melakukan aktivitas-aktivitas fisik atau Di seni yang rumah juga positif gitu. ya. Dan itu ya kita masih bisa memetik hikmah lah ya dari pandemi. Kayak saya dulu senang banget gambar, bikin-bikin gitu ya, crafting. Dan sekian lama tuh sempat berhenti, dan pada akhirnya gara-gara pandemi ini saya mulai lagi gitu. Momen yang saya tunggu-tunggu, akhirnya aku menggambar lagi gitu, crafting lagi, main tanaman lagi gitu. Jadi ya bisa tetap dilihat sisi positifnya ya si pandemi ini. Nah, hobi ini jadi yang bisa yang lama, bisa yang baru. Nah, ini yang bakal kita bahas. Kenapa hobi ini sangat penting? Kenapa? Karena yang namanya hobi itu bikin kita ngerasa semangat memulai hari, bikin kita refresh juga, dan juga bikin kita ngerasa bahwa tiap hari ini ada yang tujuannya gitu, ada yang dicapai gitu. Jadi selalu ada tantangan baru, hal baru yang diulik gitu. Makanya ini penting banget hobi itu ya, selain buat refreshing. Sekalian Bu nanya dikit deh, hobi yang dimaksud itu berarti hobi yang pada umumnya ya, maksudnya kegiatan yang dilakukan pada waktu luang gitu, yang tidak berhubungan dengan duit ya, gitu sih, bukan sih biasanya definisinya ya? Duit, maksudnya tidak menghasilkan pendapatan lah gitu ya? Oh oke. Nah Atau sebenarnya yang namanya hobi itu saya pernah baca macam-macam ya. Ada yang bilang sebaiknya kamu punya banyak hobi. Yang pertama hobi untuk refreshing ya. Ada juga hobi untuk mengisi waktu luang. Itu bisa beda. Ada juga hobi untuk kamu menghasilkan uang. Ada hobi untuk kamu memperluas jaringan. Jadi sebenarnya hobi itu bisa macam-macam tujuannya gitu dan manfaatnya. Jadi memang semakin kita punya banyak minat itu biasanya semakin luas ruang pengembangan dirinya. Juga mungkin juga ada hobi yang memang tujuannya untuk mengembangkan diri gitu. Jadi ya macam-macam sih sebenarnya, bisa juga buat cari uang. Jadi nggak ada salah ya kita punya banyak hobi gitu. Dikiranya kita nggak punya pendirian. Ternyata itu sebenarnya bagus juga ya kalau kita Justru punya bagus, banyak itu bikin hobi. kita jadi tetap produktif. Tapi tentunya tetap mengingat bahwa tanggung jawab utama kita tetap terlaksana. Tentunya Bener itu. banget. Ya, oke. Nah itu sekilas tentang hobi ya. Nah ini ya, mungkin kalau misalnya teman-teman yang main Instagram, terutama main medsos apapun, TikTok dan lain-lain, ini yang sering muncul di Instagram ya. Dan untungnya ini yang positif-positifnya, mulai dari ada yang jadi senang main tanaman, ada yang bersepeda, lari, berpetualang ke alam gitu, menjahit, menyulam, editing video, editing foto, sampai bahkan beres-beres gitu. Itu setiap orang punya cara masing-masing. Nah, sekarang yang pengen saya bahas lebih lanjut sebenarnya kegiatan apa sih yang cocok buat kita masing-masing? Karena gini kadang-kadang ya, kita misalkan kabita ya. Ini orang Bandung semua kan ya? Saya Sunda-Sunda dikit nggak apa-apa ya. Rata-rata iya kayaknya orang Bandung deh. Ya. Kadang-kadang kita kabita, lucu, seru banget ya dia kayaknya main-main tanaman gitu ya. Penasaran coba ikut, pas dijalanin kok ternyata nggak enjoy, nggak menikmati. Oh ternyata mungkin memang tidak sesuai gitu ya. Kayaknya seru ya, rumah berantakan banget nih, meja saya berantakan banget, pengen niruin temen aku gitu ya. Kok kayaknya seru beres-beres, pas ngerasain dia malah mumet sendiri, bukannya jadi refreshing ya, berarti belum tentu cocok gitu. Nah ini yang pengen aku bahas ya. Nah sambil dong teman-teman boleh nulisin hobi teman-teman apa, hobi yang menarik mungkin ya boleh. Di kolom chat ya, sambil boleh cerita juga boleh. Tentang hobi yang cocok. Tapi saya nggak bisa lihat ininya nanti ya. Nggak apa-apa, nanti saya bantu lihatkan. So teman-teman sambil ditulisin dong hobi teman-teman apa sih, ada yang hobinya bertanam atau apa, kayak lari, traveling. Atau mungkin hobi baru selama pandemi ini apa gitu ya. Hobi stalkingin orang atau fangirling, katanya itu jadi hobi sekarang. Ya benar ya, opa-opa. Opa-opa. Iya.
Yuk teman-teman, sok silahkan sambil ditulis, sambil Bu Listi boleh cerita lagi kegiatan apa sih yang cocok sebenarnya buat kita ya, caranya gitu. Kita bisa mencari hobi yang cocok. Oke. Nah, sekarang saya pengen sedikit simulasi ya. Nanti saya akan punya daftar-daftar yang isinya mungkin kegiatan atau karakter atau sikap yang menggambarkan diri kamu. Nah, jadi habis ini bakal saya tayangin. Kalian silakan sekarang boleh siapkan alat tulis dulu buat nanti mengingat nandain saya yang mana. Karena nanti hasil akhirnya bakal kita rekap ya. Boleh sediain alat tulisnya ya. Nah, ini yang pertama saya akan tayangkan. Nah, ya. Nah, di antara 6 ini, mana yang paling menggambarkan kamu? Mungkin ada beberapa yang menggambarkan, tapi yang kamu rasa paling menggambarkan kamu. Yang kamu rasa paling, ini aku banget, atau itu mungkin image-nya kamu. Orang kalau ngelihat kamu pasti ingetnya itu. Nah, yang mana? Silakan boleh ditulis, dan ditulis kode warnanya ya. Misalkan kamu percaya diri, itu udah jadi image kamu, dan itu kamu banget gitu. Kamu tulis itu warna biru gitu ya, percaya diri biru. Tulis warnanya ya, jangan lupa tulis warnanya. Itu akan mempermudah nanti di akhir ya. Ada praktis, analitis, kreatif, teratur, penolong, percaya diri. Ini ngomong-ngomong ini warna abu ya, bisa nggak kelihatan. Merah, kuning, hijau, ungu, biru, atau abu-abu. Oh, kalau saya ngeliatnya itu coklat krem-krem gitu. Mana Beige, yang beige mana? warnanya. Yang Yang mana? penolong. Oh gitu. Aslinya warna abu-abu ini. Oh my God. Ya bebas lah ya warna apa. Oke. Next ya, boleh jangan lupa ditulis coding warnanya. Apakah hijau, biru, abu, merah, kuning, atau ungu. Menghasilkan ide baru, mengajar atau melatih orang lain, mempengaruhi orang lain, mampu memperbaiki benda rusak, mengumpulkan dan mengolah data, atau senang memecahkan soal menggunakan rumus. Boleh ya? Oke, bisa lanjut nggak nih kira-kira? Lanjut Bu kayaknya ya. Bisa. Sudah ya semuanya? Kayaknya itu teknisnya juga sudah mulai boleh nanti kasih kode gini ya, kalau udah. Oke, ini dia selanjutnya warna-warnanya. Apakah dicurhati teman, berbicara depan publik, senang mengikuti prosedur, ya, atau sistematis, rapi, ya, beraktivitas di luar ruangan, memecahkan persoalan dengan cara sendiri, atau menganalisis data. Oke, yang paling ya Bu ya, walaupun saya suka ini, tapi kayaknya saya paling lebih ke sini gitu. Oke, udah ya? Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini agak panjang, silakan dilihat ya. Apakah senang bekerja dengan data, angka yang sistematis dan teratur, atau senang mempelajari atau menyelesaikan persoalan seperti matematika atau sains, menyukai aktivitas seni seperti bermusik, menggambar, drama, menari, kriya, senang aktivitas menolong seperti menyebarkan informasi, mengejar, mengobati, senang bekerja melibatkan alat, hewan, atau mesin, senang memimpin, mengajak, mempengaruhi orang, menjual ide atau barang. Ya, oke. Jangan lupa ditulis kode warnanya. Oke, udah ya kayaknya ya. Sip. Oke. Nah, sekarang silahkan dilihat mana ciri yang lebih banyak muncul pada dirimu, yang warna apa. Coba ya dilihat. Yang paling banyak muncul warna apa? Tadi ada 4 atau 5 pertanyaan gitu ya. Boleh
ditulis di kolom chat ya. Dibantu sama Bu Mori nanti dibacain yang sekilas-sekilas. Oke, boleh. Apa? Abu, tuh Teh Onit katanya abu. Sebagai Wah, rame. Langsung. Teh Onit abu, Teh Raidah maaf, biru 2 katanya. Kalau Aliatun merah. Salwa ungu. Teh Titi abu-abu. Wah, ini udah banyak banget ya. Ada hijau, kuning, dan lain-lain. Jadi pelangi aja ya pokoknya ya. Oke, berarti kebayang nih teman-teman dari sahabat lingkaran punya kepribadian yang tentunya berwarna beda-beda, dan kalau digabung ini pasti seru, bisa menghasilkan kerjasama yang asik ya. Nah, oke, kita lihat sebenarnya artinya apa. Nah, ini ya. Sebagai catatan, ini sebenarnya saya beberapa poin tadi nyomot di kuesioner online. Nanti kalau mau boleh saya kirim linknya ya. Jadi yang tadi itu mewakili yang apa ya, item-item yang paling menonjol atau mewakili. Karena sebenarnya kalau misalkan mau lebih valid lagi hasilnya, perlu ngisi kuesioner versi fullnya gitu biar lebih kebayang hasilnya ya. Ini sebagai gambaran awal aja. Nah, siapa nih yang warna merah ya? Nah, jadi, aduh mohon maaf nih ya, kan ada suara-suara ya, suara-suara merdu. Sesungguhnya dipanggil dulu Bu biar seger pagi-pagi. Sumur di Pangalengan ya. Okay. Oh, merah realistik ya. Oh, saya baru tahu ini berwarna-warni. Nah, jadi ini itu adalah tipologi kepribadian menurut John Holland yang ini udah jadul banget 1959, tapi sampai sekarang masih digunakan ya, masih relevan. Digunakan untuk melihat minat bakat pada kayak ini penjurusan, pembimbingan karir kayak gitu ya. Jadi untuk melihat dia cocok masuk jurusan apa, senang aktivitas apa, cocok pekerjaan apa. Nah, biasanya pakai tipologi ini ya. Yang tes mau masuk kuliah atau karir tuh salah satunya ini yang dipakai ya? Iya, salah satu. John apa tadi? John Holland. John Holland udah John Holland ya. Nanti oh ya, ngomong-ngomong nanti ada PDF-nya bisa saya bagiin ke teman-teman kalau teman-teman mau baca ya. Tentang si John Holland ini. Nah, ini yang warna merah ya. Mengganggu konsentrasi ya. Keras banget suaranya. Selama pandemi ini memang abang-abang jadi lebih terkenal gitu ya, di webinar-webinar dan ditunggu-tunggu. Oke. Nah, ini yang warna merah itu tipe realistik. Coba kita lihat ya. Ini gambarnya abang-abang lagi naik apa sih ini namanya di pembangunan gitu. Nanti saya akan jelasin. Ini ada investigatif yang warna kuning. Kuning. Ada artistik warna hijau. Ya. Kemudian ini tadi saya wakili dengan abu-abu, sosial. Kemudian ini warna biru ada enterprising. Dari bahasanya mulai bisa ditebak-tebak ya. Dan ini konvensional warna ungu. Nah, ini biasanya disingkat kalau misalnya kita googling ya, tipologi Riasek, R-I-A-S-E-C. Oh, Riasek. Oke. Iseng-iseng kalau mau googling ya, lebih tahu. Nah, ini penjelasan ini aja deh ya, langsung ya. Ini soalnya bahasa Inggris kecil-kecil nggak kelihatan ya. Oke, nah ini ya, teman-teman yang tadi banyak memilih merah. Merah ya, tadi aku lihat ada Teh Aliatun. Coba sambil ini benar nggak ya aku gitu. Nah, tipe R atau realistik ini bisa teman-teman baca ya. Ini memiliki cara berpikir yang praktis. Maksudnya praktis tuh gimana? Jadi ini banget misalnya kita ada permasalahan ya. Udah gitu, yang penting yang penting masalahnya itu langsung selesai gitu, nggak terlalu mikirin latar belakangnya. Udah gitu nanti dampaknya gimana segala macam, yang penting saat itu masalahnya selesai. Nah, lebih kayak gitu santai gitu orangnya, nggak terlalu mikirin atau nggak terlalu banyak muluk-muluk ya. Makanya dalam memberikan informasi itu cenderung apa adanya, jujur, tidak bertele-tele. Nah, juga kalau misalkan berkomunikasi juga mencoba spesifik mungkin memberikan informasi, dan lebih suka gambarannya gambaran praktis gitu, alias kejadian di lapangan, contoh-contoh praktis.
Nah, udah gitu, kalau misalkan belajar itu lebih senang dengan cara mencoba sesuatu atau dipraktekin langsung gitu. Ketemu barangnya, ketemu alatnya. Nah, kebanyakan orang tipe ini lebih ruangan, belakang meja. Ini Orang pasti bosen lapangan banget. ya. Orang lapangan banget. Mungkin saya ke lingkaran itu orang orang yang anak-anak logistik nih ya, anak-anak logistik nih, rata-rata tipe R itu pasti jago nih ngurus-ngurus kayak gini. Nih, pengamat, jadi detail gitu orangnya, suka mencari pemecahan masalah. Nah, konsep-konsep abstrak teoritis merupakan hal yang begitu menyenangkan. Jadi senang sama rumus-rumus gitu ya. Kalaupun bukan rumus-rumus, dia tuh senang ngulik gitu ya. Ada permasalahan sama dia nanti, wah mikirnya detail, terus dianalisis dulu, dijembrengin dulu. Nah, gitu intinya tuh detil dan panjang Itu mikirnya ya. pemikir ya ini ya. Pemikir banget. Analitik Nah, penuh pokoknya. rasa ingin tahu gitu ya, dan kritis terhadap berbagai informasi yang baru yang didapat. Jadi selalu mempertanyakan ini kenapa, mengapa, bagaimana. Cocok banget jadi dosen ini ya. Penguji skripsi ya. Iya. Meskipun kritis, tapi tetap terbuka untuk menerima masukan ya, karena suka menggali dan mempertimbangkan beragam kemungkinan gitu ya. Nah, tipe investigatif ini suka sekali dengan aktivitas mengamati sesuatu dan cenderung tenggelam dalam aktivitas bidang keilmuan ya. Jadi saking asyiknya, jadi dia bisa berjam-jam ngulik gitu ya, riset misalkan googling atau ngoprek-ngoprek sesuatu, nyoba-nyoba sesuatu gitu. Karena dia memang senang cari tahu mengapa dan kenapa berdasarkan yang dia coba gitu ya. Yang belajar sesuatu karena otodidak itu sendiri ya, beneran satu diulik sampai dalam gitu ya Bu ya. Makanya dia senang riset itu. Nah, ini artistik ya. Orang yang suka kegiatan kreatif, penciptaan karya seni. Jadi ya misalkan sukanya menulis yang ekspresif, senang menggambar, bermusik, bernyanyi gitu ya. Terus selalu memperhatikan hal-hal dari segi keindahan, suka berimajinasi. Nah, ini biasanya tipe-tipe orang yang ekspresif ya, membuat tim jadi lebih berwarna karena dia punya karya-karya atau pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nih, kita selalu juga butuh orang yang kayak gini. Intinya semua tipe orang tuh kalau disatukan bakal jadi unik gitu ya. Nah, ini tipe S atau sosial. Nah, ini tipe orang yang mikirin orang lain banget. Nah, mementingkan atau memikirkan orang lain itu adalah kenikmatan nih buat orang-orang sosial ya. Nah, jadi kalau dalam berkolaborasi, kerjasama, dia tertarik tentang hubungan-hubungan interpersonal atau hubungan antar manusia dan antar anggota kelompok ya. Jadi senang deh ngulik-ngulik yang kayak gini. Nah, jadi biasanya ini orang-orang yang friendly, penuh pengertian, kooperatif, dan menaruh perhatian pada isu-isu sosial. Aku yakin deh anak-anak sahabat lingkaran ini pasti banyak yang tipe sosial biasanya kalau ikut komunitas. Bener banget, kebetulan ya? Ketuanya Teonit abu-abu ya, udah pas banget. Pasti banyak ya. Karena biasanya ini orang yang orang teman-teman sahabat lingkaran ini orang-orang yang mikirin orang lain, seneng lihat orang lain seneng gitu ya, mikirin itu kayaknya kesusahan, saya bisa bantu apa ya, aduh nggak ada kerjaan, saya pengen bantu biar saya ngerasa seneng gitu ya kan. Oke, nah selanjutnya adalah tipe E atau enterprising. Nah, ini tipikal mungkin kalau di komunitas organisasi orang-orang yang cari sponsor ya, sponsorship gitu. Jago jualan ya. Jago jualan ya. Jadi menjual ide, cari sponsor, membangun relasi baru gitu ya. Karena dia pintar ngomong, menyampaikan sesuatu secara efektif dan efisien gitu ya. Terus percaya diri, membawakan diri, bisa memotivasi orang, cenderung ambisius, berani gitu ya. Kan kebayang ya kalau sponsorship
tuh tipikal yang nggak ambisius gitu, santai, terlalu slow gitu. Nanti jadi susah kan ngejarnya gitu ya. Harus rada ngegas gitu. Dalam artian bukan ngegas marah-marah ya, tapi ngegas semangatnya gitu. Nah, gitu contohnya nih. Ada satu lagi yang terakhir. Nah, ini juga selalu dibutuhkan. Ini tipikal-tipikal sekretaris nih. Harus ada juga nih yang kayak gini. Karena dia senang aktivitas-aktivitas terorganisir ya, sistematis, dikumpulin ngolah data, nyimpen data gitu ya. Ketika nggak teratur pusing deh orangnya, jadi nggak nyaman. Rasanya dunia kacau balau gitu ya. Kertas berantakan jadi pusing, data-data berantakan nggak berurutan A sampai Z pusing juga. Ya udah sini aku yang kerjain. Nah, itu biasanya orang-orang yang konvensional. Jadi penting akurasi itu harus penting, jangan sampai ada yang salah, harus detail gitu ya. Makanya Kanisa ini kalau ketawa-ketawa dari tadi. Kanisa nih ungu soalnya Nisa ya. nih ya, Nisa tipe yang C gitu. Makanya dia senang melakukan hal-hal yang bersifat administratif. Nah, gitu gambarannya ya. Nah, ini ada satu hal juga yang menurut saya perlu kalian tahu. Saya balik sedikit ke atas nih ya. Ini ada gambar ini tuh ada maknanya kenapa dia bentuknya lingkaran gini ya. Jadi, ini tuh menggambarkan dia paling cocok kerja sama siapa. Nih, orang yang sebelahnya itu berarti yang paling cocok, yang berseberangan itu biasanya pagetreng. Aduh, pagetreng itu apa ya? Oh, gitu ya. Biasanya jadi kurang cocok ya. gitu ya. Nih misalkan realistik ya. Orang yang ngerjain urusan-urusan teknis itu pasti butuh orang yang mengolah dan mengumpulkan datanya ya. Dan juga butuh orang, kalau ini kan sisi teknisnya aja nih, orang-orang realistis nih, investigasi, ngulik-ngulik yang lebih dalam. Gitu. Nah, kebayang nih orang realistik, ya, deketan terus sama orang sosial. Yang ini mikirin perasaan orang lain terus, ya. Yang ini mikirin yang penting kerjaannya beres. Iya, benar. Gitu. Juga ya. Nah, ini contohnya ya, investigatif sama enterprise ya. Ini ya berarti ini juga saling membutuhkan ya. Realistik sama investigatif. Ini si investigatif ini berarti dia punya hasil-hasil penelitian, ini eksekutornya si realistik. Nah, si artistik ini butuh orang-orang yang bantu menyajikannya secara visual dan mengimbanginya gitu, biar nggak terlalu serius lah intinya kayak gitu ya. Kebayang nih orang yang penuh pemikiran ya, hati-hati semuanya investigatif, ketemu sama orang enterprise yang spontan ya, berusaha cepet, manis di bibir gitu ya. Yang penting kan orang-orang sponsor marketing tuh kayak gitu. Nah, kalau yang ini mah, wah semua datanya tuh harus benar, jangan menyampaikan informasi harus hati-hati segala macam. Nah, kadang suka konflik kayak gitu ya. Kebayang nggak sih? Nah, kadang ya, bukan berarti kalau ketemu langsung tumbukan ya Bu ya. enggak, bukan. Nah, kenapa saya nyampein ini? Nah, mungkin ini bisa teman-teman gunakan dalam tim komunitas organisasi ya, si Tangram ini. Oh, si ini tipenya ini. Memang ini sebenarnya tetap ada saling melengkapi sih ya yang seberang-seberangan ini, tapi bukan jangan ditaruh yang barengan terus gitu. Bakal banyak konflik. Jadi yang barengan terus itu, yang ditandemin ini yang pinggir-pinggirnya ini nih. Nah, tapi tentunya ada kerjaan-kerjaan yang perlu di-backup sama yang di seberangnya kan. Nah, itu jadi bisa juga gitu ya. Nah, itu buat gambarannya. Ini menariknya sih, sekarang punya pesawat terbang, kedengeran nggak sampai sana? Kedengeran Bu, Ibu rumahnya di gunung kan ya, memang Ya, deket betul, dari langit ya. rumahnya di gunung. Nah, oke, lanjut ya. Nah, mudah-mudahan udah kebayang. Nah, sekarang kita balik lagi. Nah, kalau gitu, kegiatan apa atau hobi yang cocok dilakukan oleh tipe-tipe ini gitu ya. Mungkin ini bisa jadi pilihan yang hobi baru ya. Nah, ini contohnya. Kalau kegiatan yang menanam kayak gini, sama nature yang di alam itu umumnya cocok buat orang-orang realistik sama artistik ya. Realistik tentunya karena ini kegiatan luar ruangan, bosen dia di dalam gitu ya. Artistik lebih karena ini waktu dia untuk menikmati keindahan-keindahan gitu.
Nah, tapi bukan berarti hanya 2 ini ya yang cocok. Orang-orang tipe lain juga biasanya cocok, tapi hal lain yang biasanya dinikmatinya gitu ya. Nah, coba diingat-ingat yang tipe R sama tipe A, nih kira-kira seru nggak ini ngerjain ini, bisa jadi pilihan ya. Nah, kemudian kegiatan ini nih ya, ini cocok untuk tipe-tipe I sama C. Kenapa? Nah, ini tuh kan ya, misalkan ini nih ya, ini tuh kan oke, menjahit itu sebenarnya kental dengan kegiatan seni ya, gitu. Tapi ini kan butuh perhitungan, butuh ngulik juga ya, Detail butuh gitu ya, iya bener banget sih. detail Gak gitu. gampang ngejahit itu, Bu. Nah, betul ya, sebagai yang pernah belajar menjahit kan, konvensional juga gitu. Ini mungkin realistik juga akan senang karena dia menggunakan alat, tapi jarang sih ya. Nah, kemudian ini konvensional gitu ya, dia senang keteraturan, rapi, nanti biasanya bentuk karya-karyanya beda. Nah, ini kebayang nih kalau orang konvensional senang banget, mungkin ada yang pernah dengar metode rapi-rapi ala KonMari ya? KonMari, Iya, iya, nah iya. itu Maria Marie Kondo ya? Marie Kondo, nah itu tuh dia punya 1001 teknik gitu ya, gimana caranya biar rapi, tempatnya hemat space dan segala macam, disusun berdasarkan apa, itu pasti menyenangkan banget bagi orang konvensional untuk mengisi waktu. Bener. Selesai pandemi, rumahnya rapih langsung ya. Teratur. Begitulah kalau orang-orang konvensional. Oke ya. Nah, selanjutnya ini nih, editing foto, video, dan juga jalan-jalan biasanya cocok untuk tipe sosial, artistik, sama enterprise. Nah, jelas ya orang sosial itu tipikal yang habis berinteraksi, habis ngapa-ngapain, pengen cerita-cerita sama temen yang lain gitu lewat medsos gitu ya. Artistik, nah biasanya si foto-fotonya dibagus-bagusin gitu ya. Nah, terus habis itu yang enterprise juga cocok. Oke. Ini ngomong-ngomong ada sesuatu yang mengganggu ya, ini gimana cara ngilanginnya ya? Oh itu ya, please remove itu ya. Udah, please move this. Oh mungkin digeser, Bu. Gimana sih cara ngilanginnya? Gak apa-apa sih Bu, tapi masih bisa ini sih, masih bisa disimak. Bisa disimak ya. Nah, terus kegiatan ya selanjutnya. Nah, itu contoh-contohnya ya, bukan berarti hanya terpaku di situ. Nah, terus pertanyaannya, gimana caranya agar hobinya bermanfaat gitu ya? Nah, pertama ini yang bisa kita lakukan di masa pandemi, dokumentasi dan bagikan. Oke, ini bukan hanya soal eksisan gitu atau pengen kelihatan keren, enggak. Tapi dengan kita mendokumentasi dan membagikan, itu akan membuka ruang interaksi kita dengan orang lain. Jadi bahan obrolan atau, ih lucu mau dong, tukeran dong gitu. Kamu beli di mana? Itu biasanya itu hal yang bisa jadi ajang refreshing, ajang kita buat bersosialisasi. Dan yang penting lagi ini untuk membangun jejaring. Jadi kita suka nemu orang-orang yang punya minat, terus lama-lama jadi komunitas, nah gitu ya. Karena di Bandung ini tuh gudangnya komunitas banget. Beruntung banget deh kita tinggal di Bandung ya. Semua komunitas ada nih, mulai dari komunitas yang seperti kalian ya, komunitas sepeda, komunitas lari, komunitas merek motor tertentu, mobil tertentu, komunitas senang tanaman, komunitas makanan, segala macam ada deh. Komunitas heritage, komunitas hiking, komunitas fotografi, semuanya dibikin komunitas karena orang Bandung itu senangnya kumpul-kumpul. Kreatif betul dan benar suka kumpul ya. Ngebikin lingkaran aja sudah jadi komunitas ya, luar biasa ini teman-teman. Kebayang kesiksa banget ya disuruh di rumah terus, makanya kita harus cari 1001 cara biar kita tetap biar tetap waras. Saya mulai deg-degan nih karena mulai mendung-mendung hujan di sini ya. Mudah-mudahan jaringan internetnya aman ya. Masih aman sampai sekarang, Bu. Oke. Nah, selanjutnya adalah riset ya. Riset. Ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tipe I ya, tapi maksudnya riset itu kayak gimana?
cari-cari di internet, ngulik, nyobain. Nah, itu bikin kita makin ahli, makin jago, dan siapa tahu bisa dibisnisin gitu. Tapi tidak harus ya, ini opsi aja kalau kalian pengen mengisi waktu luang. Nah, jadi buka peluang bisnisnya gimana? Nah, balik lagi ke dokumentasi dan bagikan. Itu bisa membuka jaringan dan kadang-kadang, mau dong, pesen lah, belilah. Wah, tadi lupa saya nggak masukin kegiatan memasak ya, lupa. Padahal sekarang itu memasak itu banyak banget UMKM yang baru buka dalam bidang kuliner gitu. Yang berawalnya tadinya hobi, bisa jadi bisnis karena awalnya difoto, orang-orang jadi kabita, jadi pengen, akhirnya mesen, pre-order, dan selanjutnya gitu. Jadi ini bisa banget. Nah, jadi makanya yang di momen seperti ini, ketika kita punya waktu luang lebih banyak atau punya mungkin gap year ya, dari SMA ke kuliah atau dari kuliah ke kerja gitu, ini tuh bisa banget kita melakukan hal-hal ini. Yang penting apa ya, ibaratnya ini tuh perlu usaha, jangan hanya menerima apa yang dikasih, tapi kita lakukan sesuatu yang bisa tetap meningkatkan skill kita, membuka jejaring itu penting banget. Udah gitu, yang juga bisa bikin kita semangat untuk menjalani kita hari ke hari gitu, karena kita mempunyai sesuatu yang baru. Gitu, Bu Mori. Luar biasa sekali tips triknya ya, mulai dari memahami dulu diri kita yang mana gitu, itu penting ya, sebelum kita ketahui apa sih sebenarnya cocok buat kita. Kemudian setelah tahu diri kita, lalu pilih tuh kegiatan apa. Jangan sampai salah pilih ya. Benar juga ya, kalau misalnya kita orangnya nggak suka keteraturan, tapi kalau disuruh nanam ya stres juga akhirnya gitu ya. Mendingan cari kegiatan yang sesuai. Tadi sudah ada dan kayaknya ini bisa langsung, udah mulai ada beberapa yang nanya nih Bu. Oke, ini terakhir nih slide saya ya, silakan mengunjungi saya, ini boleh email dan juga Instagramnya ya. Instagramnya. Ini nanti slide-nya boleh dibagiin ya Bu Morin ya, bentuk PDF, nanti boleh dibagiin ke teman-teman, oke? Boleh banget, nanti dibantu sama Kanisa dan Konet juga ya. Tanya jawab langsung aja ya. Oke, teman-teman tadi udah boleh follow langsung Instagramnya Ibu Listi ya, sekaligus main-main ke webnya ya Bu Listi ya, WordPress-nya juga itu banyak beberapa tulisan yang inspiratif saya rasa. Nah, sekarang teman-teman terima kasih untuk Bu Listi. Kayaknya udah mulai banyak yang nanya-nanya ya, penasaran tadi. Udah ada beberapa pertanyaan juga. Tapi sebelum ke pertanyaan, kita main dulu ya. Biar apa? Biar otak kita semakin encer dulu. Dan relax dulu. Siap ya? Sambil pertanyaannya nanti disimpan dulu. Teman-teman, silahkan sediakan device teman-teman yang satu lagi. Kita main Kahoot ya. Silakan klik itu dari chat kahoot.it. Ada 10 pertanyaan yang berhubungan dengan materi kita, juga berhubungan dengan bikin lingkaran tentunya. 3 orang yang ada di podium nanti di akhir akan berhak mendapatkan 25.000 paket internet. Ya lumayan buat kuliah ya, buat nonton YouTube mungkin ya para fangirling ini. Lumayan hari gini dapat voucher ya. Bisa lumayan banget kota, itu. Jajan GoFood. Modal banget. Nah, kayaknya nanti pasti akan banyak tanya-tanya lebih dalam ya, diskusi. Kita lihat sebelumnya kita main Kahoot dulu. Teman-teman sudah ready to join ya? Nanti silahkan. Ini dia PIN-nya, diketik 4795494. Ini bukan nomor togel atau bukan nomor telepon Bu Listi ya, bukan. Tapi nomor PIN untuk Kahoot. Join at www.kahoot.it. Asik, udah ada Raida, Alia. Wah, Hapso, Akma. Ini menggercep banget ya ini ya, teman-teman. Sahabat lingkaran ini luar biasa. Ayo, masih ada 7, 9, 10. Oke, berarti sekarang peluangnya udah agak lebih banyak ya. Ada Fidela Hafiz, halo. Ada Titi, Eha. Yuk, Septian. Teman-teman panitia boleh ikut nggak nih? Boleh aja sih, tapi yang tadi udah nyobain di awal nggak boleh ikutan ya. Udah tahu soalnya. Halo Teh Neneng Indah, halo Akang Rohmat Arif. Yuk, masih ditunggu. Wih, lengkap nih. Aninda Duyanti, dia nggak pengen ketuker namanya kayaknya ya. Halo Ivan, Mira, Rania. Udah siap, mungkin kita tunggu sampai berapa ya? Ini kita, maaf. Kita pesertanya itu ada berapa ya Kanisa ya pesertanya ya? Kita ya sekarang.
Pesertanya ada 51 sama kita ya, berarti dikurangi 10 orang mungkin ya Bu ya. Jadi ada 41 orang. 41. Yuk teman-teman, mungkin saya tunggu sampai 20 kali ya. 25 mungkin 25 setengahnya yang berapa sekarang. Kalau misalnya udah 25 kita mulai. Kalau enggak, saya hitung sampai 1 menit lagi deh. Wah, Teonit. Halo. Yuk, ikutan 20 orang. Anissa Azahra. Kalau gitu saya hitung aja sampai 10 ya. 10 detik lagi. Kalau misalnya saya tunggu teman-teman masuk, nanti kita langsung mulai start. 10, udah deg-degan gini. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terakhir yang masuk adalah Teh Fitri ya. Sudah 22. Wah, kesempatan menangnya semakin sedikit nih ya. Tapi nggak apa-apa. Yuk, pertanyaannya berhubungan dengan hari ini ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kuis suka-suka di hari Sabtu. 3, 2, 1. Pertanyaan pertama, apakah tema acara pada hari ini? Yuk, jangan keselimpet tangannya. Wow, iya, ada 11 orang menjawab benar dan 1 orang kurang tepat. Siapakah? Wah, tergercep Akang Rohmat Arif ya, tangannya memang tidak tidak diragukan lagi. Ada Alivia, Raida, Wa, dan Alia. Next, pertanyaan berikutnya. Dengan siapakah bikin lingkaran bekerja sama mengadakan kegiatan ini? Tadi sudah disebutkan. Yuk, prodi apa ya? Awas jangan salah klik. Yuk, siapa yang tercepat? Wah, jawabannya adalah prodi Kriya Tekstil dan Fashion ya. 11 orang yang menjawab benar. Dan siapakah? Raida naik ke atas, Wa, Alia, dan Nisa Fida sudah muncul. Kang Rohmat tetap yang tercepat ya. Pertanyaan berikutnya. Apakah nama akun Instagram bikin lingkaran? Awas kalau salah ini nanti Teonit marah ya sama Kanisa ya. Ayo. Iya. Wah, masih ada yang salah ya. Jadi nggak ada ID-nya ya, bikin lingkaran aja, betul ya. Ada 8 orang yang menjawab benar. Kang Rohmat tetap yang tercepat, Salma naik ke atas ya. Kemudian ada up 3 places, Fitri is the highest climber. Tuh Teh Fitri ternyata nanti ada kesempatan untuk naik walaupun nggak ada di podium ya. Pertanyaan berikutnya. Siapakah nama pembicara pada webinar kali ini? Asik. Ibu siapa yang ada di foto itu yang tadi kita dengarkan ya? Awas jangan salah-salah. Betul, hebat. 1 orang yang mungkin agak keselimpet ya. Jawabannya adalah Ibu Listia Rahmandaru. Wah, Teh Raida nih strict with 4 correct answer in a row langsung naik ke atas ya. Kang Rohmat tetap tidak terkalahkan, luar biasa. Pertanyaan berikutnya, ada berapa tipologi kepribadian berdasarkan John Holland yang sudah dijelaskan oleh Bu Listi tadi? Ada berapa? Siapa yang menyimak jawabannya pasti benar. Iya. Ada 6 ya. Tadi yang berwarna-warni itu. Nih Safida naik kembali, Raina naik kembali. Kang Rohmat luar biasa ya. Ini makan apa kan tangannya? Mulutnya yang makan pastinya ya. Berikutnya pertanyaannya adalah karakter pribadi yang biasa melakukan observasi, meneliti, dan menyukai analisa. Lagunya bikin tegang ya. Memang Kahut ini luar biasa ini memilih lagu ini, aduh. Yes, ternyata lebih dari jawabannya benar ya, lebih dari 80% jawabannya benar. Investigatif. Yang tadi dari Bu Listi sebutkan ya, meneliti dan lain-lain. 6 player just hit. Ada pinter Alhamdulillah ya, Bu Listi menjelaskannya dengan baik dan benar. Jadi pada 6 player just hit answer strictly. Jadi 3 kali benar ya, Kang Rohmat luar biasa. Kang Septian naik nih, Septian cewek apa cowok ya? Cowok ya. Dan Raida tetap di nomor 2 ya. Kang Wawa atau Teh Wawa ini ya. Wah, gitu dia berteriak mungkin ya. Berikutnya, 3 pertanyaan lagi. 10 November biasa diperingati sebagai hari. Hati-hati, jangan keselimpet sama kebiasaan ya. Atau ada yang sedang perasa gitu ya. Hari-hari bersama. Iya, semuanya benar. Tetap ada yang menjawab Hari Ayah Sedunia. Benar sih, tapi kita jawab yang paling umum adalah Hari Pahlawan ya, 10 November. Hari Ayah Sedunia itu tanggal berapa ya? November juga ya, Bu Listi ya? Saya lupa tanggalnya.
17 orang yang menjawab benar. Wuhu, Raidah tercepat tapi tetap tidak terkalahkan ya Kang Rohmat ya. Nisa Fida naik, wah agak turun. Kang Septi tetap di 5 besar. Raidah tuh ya 7 correct answer dari tadi. Pertanyaan ke-8, 2 pertanyaan terakhir. Apa nama jalan terpanjang di Kota Bandung yang merupakan nama pahlawan di Indonesia? Buat teman-teman yang orang Bandung harusnya tahu ya. Jawabannya apa ya? Iya, jawabannya adalah Jalan Soekarno-Hatta dari Cimahi sampai Cileunyi, panjang dan besar ya. Itu jalan terpanjang di Bandung, pahlawan kita yang merupakan presiden juga wakil presiden. Waduh, wah naik ke atas, Raidah di nomor 3, Nisa Fida dan Septian. Alia is making comeback katanya Alia mungkin di bawah-bawah masih ada kesempatan buat ke atas ya. Pertanyaan terakhir. Iya, hari ini Sabtu tanggal 21 bulan 12 benar atau salah? Saya harus ingat juga. Gimana, Buli? Ada yang terjebak, hari ini adalah bulan 11 bukan bulan 12 ya. Kang Rohmat luar biasa. Raidah, Nisa Fida dan Septian. Ini satu pertanyaan terakhir ya, satu pertanyaan terakhir. Benar atau salah juga? Apakah sesi selanjutnya adalah tanya jawab? Iya. Aduh, ada yang sinyalnya lambat nih. Aku pasrah sinyalnya lambat. Sabar ya, bener banget ya. Hari nanti akan ada sesi tanya jawab setelah kita akan mengumumkan siapakah yang ada di podium. Siap-siap, ini dia 3 besar kita. Selamat kepada wah, tolong nanti nama aslinya ya Wak ya. Bukan Wak kan ya, Raidah dan tak terkalahkan lagi. Kang Rohmat Arif, luar biasa. Selamat, dan 4 runners up-nya ada Teh Alia dan Nisa Fida. Benar kan? Alia naik ke atas. Luar biasa, selamat. 3 orang ini boleh langsung hubungi panitia mungkin ya untuk mendapatkan haknya, hak paket yang sudah dijanjikan oleh panitia di awal. Oke, mungkin sekian ya itu seseruannya. Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bersama saya. Semoga sudah rileks ya. Bu Listi juga sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan seru dari teman-teman nih. Yuk kita langsung aja mungkin ya menjawab tadi pertanyaan dari teman-teman. Ini ada nomor 1 dari Teh Alivia. Kak, asik dipanggilnya kakak. Kak, gimana kalau misalkan dalam satu diri punya warna yang saling berseberangan gitu. Jadi ternyata pas di tes tadi nih Bu Lis mungkin ada warna yang belum dominan kali ya. Jadi warnanya satu yang ini, dan ternyata berseberangan. Apa yang terjadi dengan diri saya gitu? Itu biasa terjadi nggak? Atau bagaimana seharusnya? Ya, pertama-tama sebelum memastikan jawabannya, saya saranin kamu ikut versi online yang lengkapnya. Jadi biar kamu tahu bahwa yang lebih valid mana. Karena tadi kan hanya sampel-sampel pertanyaan yang mewakili ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata benar berseberangan itu, jadi gini, setiap orang itu pasti kalau dalam nanti tes sebenarnya itu tuh biasanya ada 2-3 ranking teratas dari 6 tipe itu. Jadi ada rankingnya ya ternyata. ada rankingnya. Kan kalau tadi saya mintanya itu mana yang paling menonjol, tapi nanti di kuesioner online sesungguhnya itu nanti ada beberapa jawaban yang kalian pilih, dan nanti hasil akhirnya itu kalian ranking mana yang paling atas, minat paling tinggi, kedua dan ketiga, mana yang paling menonjol. Nah, gimana kalau berseberangan? Itu sangat mungkin ya. Nah, jadi biasanya ciri-ciri yang muncul itu, jadi gini, ciri-ciri yang lebih banyak muncul itu yang dominan, misalkan yang ranking 1-nya, kemudian sebagian lagi muncul di ranking 2-nya. Dan itu sebenarnya nggak masalah, karena menggambarkan ya dinamika manusia gitu, nggak ada yang benar-benar saklek banget tuh, nggak ada yang 100%. Nah, itu sisi positifnya, jadi saling melengkapi dalam diri. Nah, tapi mungkin ada peluang potensi konflik dalam diri juga, tergantung apa yang bertentangannya gitu. Tapi kalau misalnya menemukan kayak gitu, setiap orang tuh pasti ada konflik dalam batinnya ya. Misalnya gini, saya tuh orang yang seneng banget nih, misalkan kayak pandemi gini ya, saya tuh orangnya sangat butuh
ngobrol bareng orang, bersosialisasi di luar. Tapi di sisi lain, aku tuh orang yang sangat taat aturan. Jadi akhirnya aku memilih diam saja di rumah. Itu kan pasti konflik batin kan? Satu kebutuhan dia dan bawaan dia yang sangat taat aturan, satu yang kebutuhan dia untuk main sama orang lain. Nah, gimana caranya ya satu, sadarin aja dulu, nggak apa-apa, terima, oke, ini terjadi sama aku. Nah, kedua, cari jalan tengahnya. Kalau saya caranya adalah, misalnya ngalamin kayak gitu, satu, saya perbanyak interaksi orang lain meskipun itu jarak jauh, ya. Nah, terus yang kedua, saya kemarin baru baca artikel ya, dengan pandemi yang super berkepanjangan ini yang kita belum tahu berakhirnya kapan, kalau kita mau berinteraksi dengan orang lain, maksimal pilih 2 lingkaran, maksudnya dua circle gitu ya. Akhirnya saya pilih keluarga terdekat saya sama tetangga, udah itu. Saya nggak ketemuan teman, bahkan rekan kerja saya nggak ketemuan gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi cari jalan tengahnya gitu yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Gitu sih intinya. Oke, jadi potensi konflik itu bisa terjadi sebenarnya dalam diri Pasti. ya. Oh, Yang penting wow. disadari dulu. Biasanya kalau kita udah sadar itu biar lebih lega, baru kita bisa cari solusinya. Kalau kita cuma ruwet, ini apa yang terjadi padaku mentok sampai Betul, sini, betul, biasanya betul. ya nggak bisa maju, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ketika Mungkin menyadari semakin itu udah bagus. Oke, jadi semakin dewasa mungkin kita semakin terlatih untuk mengatasi konflik itu akhirnya ya. Waktu awal mungkin stres sekali ya. Saya harus gimana gitu. Menarik nih satu fakta tadi tentang konflik diri. Jadi mungkin yang pernah merasakan itu wajar sebenarnya ya. Kita dituntut untuk melatih diri. Oke, pertanyaan berikutnya dari Teh Siti Hapso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu maaf izin bertanya. Silahkan. Bagaimana caranya kita dalam mengelola rasa stres dan emosi? Terima kasih. Sebenarnya nyambung ke pertanyaannya Teh Nisa Vida sih ya. Selain untuk mengenali potensi diri, bagaimana cara untuk lebih memahami perasaan sendiri, Kak? Asik. Manggilnya Kak. Oke. Nyambung aja dibarengin ya. Pertama, tidak semua orang menyadari kalau dia itu stres atau sedang mengalami emosi negatif ya. Jadi pertama-tama untuk mengatasinya pertama harus mengenali dulu. Caranya gimana? Kita harus tahu indikatornya. Hal yang paling gampang yang tadi saya sebut cemas, stres, frustrasi dan segala macam. Paling gampang adalah kalau kita ngerasa rutinitas kita berubah. Misalnya yang tadinya biasanya bangun pagi jadi males-malesan. Itu pasti ada sesuatu yang terganggu. Kalau bukan ternyata kita sakit fisik, nggak enak badan, itu biasanya mulai gejala-gejala tidak bersemangat, ya. Kalau yang level parah itu bisa sampai frustrasi, depresi, gitu ya. Kan gitu. Ada yang berubah. Misalnya tiap hari kita makan itu teratur pagi, siang, malam, jam sekian. Tapi kita jadi males-malesan, nggak makan, itu berarti ada yang salah pada diri kita. Biasanya kita rajin mencatat, biasanya kita begini. Nah, intinya kalau ada rutinitas yang berubah, itu berarti kemungkinan besar itu ada yang terjadi pada kita. Itu ya, pertama kita harus kenali indikator. Yang kedua, nih yang sekarang banyak disarankan adalah cobalah journaling atau menulis. Ya, ada yang journaling dengan membuat gambar, ada yang menulis. Nah, gunanya apa? Tapi harus pakai tangan ya buat ngelemesin otot. Dan karena itu connected banget badan kita sama otak kita, perasaan kita. Tulis apapun yang dipikirkan, dirasakan sekarang. Nah, nggak usah mikir, benar-benar nulis panjang terus. Nanti ya bakal kelihatan deh. Kata yang banyak muncul, misalkan kamu lagi antara, ini saya nggak tahu nih, saya tuh kecewa, kesel, atau sedih ya. Gitu. Nanti biasanya dengan tulisan yang spontan kayak gitu bakal kelihatan tuh kata yang paling banyak muncul apa, oh ternyata aku ini. Oh, menarik tuh. Jadi kadang-kadang kita tuh sulit mengenali emosi karena ibaratnya terlalu kehambat sama logika kita gitu. Ya, Karena kita tuh sayangnya ya dulu-dulu nih namanya emosi itu kayaknya tuh nggak boleh diungkapkan, nggak boleh divalidasi. Waktu kecil nangis jangan nangis. Ya namanya juga kalau sedih kan nggak apa-apa nangis. Iya juga ya. Jangan marah, ya nggak apa-apa marah, asal jangan marah-marah. Gitu Benar. kan. Nggak apa-apa kesel, ya sok terima aja. Habis itu gimana cara ngatasinnya gitu. Itu sayangnya pola yang ada di pendidikan zaman dulu. Nah jangan sampai kita kayak gitu juga. Jadi ketika kita udah mulai nggak tahu ini perasaan nggak nyaman apa yang aku rasakan, cobalah menulis karena itu bakal kelihatan tuh nanti permasalahan apa yang muncul.
Harus nulis ya, ada koneksi antara fisik Tuh, sama tulis otak gitu. tangan. Kalau misalnya mengungkapkannya dengan suara, misalnya sekarang kan podcast nih Bu ya, nah itu, atau manggilnya kakak enak kali ya, Kak. Itu boleh nggak ya? Maksudnya dengan suara atau emang benar harus yang berhubungan dengan fisik gitu, Untuk tulis. rilis emosinya bisa pakai suara, tapi nanti akan sulit terdokumentasinya ngelihatnya jadi lebih, karena itu kan suara ya, ngolahnya lebih Ya, susah gitu loh. visualnya nggak kelihatan ya. Kalau Ya, tulisan itu betul, kan betul. kelihatan visual gitu. Tapi buat ngerilis emosinya bisa, nanti bakal kedengeran, kelihatan. Oh ini dari nada suaranya ini nada suara emosi, kecewa. Tapi kan lebih sulit menilai itu kan. Betul. Nah jadi pertama setelah dikenali, terus diterima, gimana cara mengatasi tadi emosi sama stres ya? Cari kegiatan yang bisa melunakkan emosi itu. Ibaratnya emosi itu ya, ibarat tamu emosi negatif gitu ya, ibaratnya tamu yang tadi undang gitu ya. Ibaratnya tapi nggak boleh kita benci dan langsung usir. Dia ketok-ketok, buka aja pintunya, suruh masuk, diamin aja. Jangan malah disuguhin. Terima dulu ya. Jangan malah disuguhin, dikasih minum, diajak nginep, apa segala macam, jangan. Nanti juga lama-lama dia pergi gitu. Apalagi kalau kita sibuk sendiri. Nah, nanti dia ibaratnya si emosi itu, si tamu yang emosi negatif, tamu yang tadi undang, kita sibuk sendiri melakukan hal yang positif, kita gambar-gambar, ngurus tanaman, nonton Korea apa segala macem gitu ya. Lama-lama, gue dicuekin, pergi ah. Nah gitu ibaratnya. Benar banget, cari kesibukannya. Orang patah hati biasanya cara ngilanginnya cari kesibukannya. Tapi dengan catatan, perasaannya jangan diabaikan ya. Kalau misalkan kita langsung mengalihkan perasaan, itu nanti malah jadi terpendam dan nggak Berarti memang tetap harus disadari dulu perasaan itu. disadari dan tetap jangan harus punya channel buat ngungkapinnya. Karena yang namanya emosi ya, mungkin ini belum semua orang tahu. Emosi itu kan energi motion, energi motion, yaitu energi yang bergerak. Jadi emosi itu harus digerakin, energinya harus disalurin. Saya baru tahu itu ya, sudah berapa lama hidup baru tahu. Iya, jadi kalau misalnya energinya tidak bergerak, si emosi itu ya ada di sini, ada di dada, terasa sesak, nanti pasti meledak gitu, energi yang gitu ya. Ini memang harus dicari channel buat dilolosin gitu. Pantesan kita dengan orang sedih ikutan sedih karena ada emosinya nyambung gitu ya. Ngalir ke kita gitu. Hati-hati kalau ada orang marah-marah, biasanya emang suka ikutan marah sih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik juga ya dari Teh Ima Damayanti. Apa yang bisa dilakukan untuk orang yang tidak bisa tahan diam di rumah untuk tetap bertahan di masa pandemi ini? Sebenarnya mungkin tadi udah ada pilihannya ya, tapi apa kira-kira nggak bisa diem banget pokoknya? Oke, gini. Ini memang hal yang tidak mungkin. Bahkan sekarang semakin muncul banyak artikel dan jurnal yang memang justru tidak merekomendasikan untuk benar-benar 100% diam di rumah. It's impossible. Itu malah bikin nggak sehat. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah tetap keluar rumah dengan tentunya memperhatikan hal-hal yang meminimal risiko. Jadi intinya, nggak apa-apa keluar. Kamu ngobrol sama spesialis kejiwaan pun, ke dokter spesialis kejiwaan, ke psikolog, pasti akan disarankan untuk keluar rumah. Satu, tentunya cari di jam-jam yang nggak rame. Ya, kalau saya juga orang yang nggak bisa diam, saya pilih pergi ke alam. Saya suka. Nah, coba kamu mungkin bisa eksplor. Kalau misalkan kamu tipikal yang nyaman untuk pergi ke alam, ya, itu perlu banget dicoba karena kita harus menghirup udara segar, kena matahari, kita dapat vitamin E, kita punya kesempatan badannya bergerak, terus kita punya space yang luas gitu, karena kalau dalam rumah gitu tuh rasanya ya pasti sumpek, walaupun mungkin beda kalau rumahnya kayak Raffi Ahmad sama Nia Ramadhani gitu yang kayak istana. Semua fasilitas ada di rumah, bisa lari-lari, loncat-loncat, jumpalitan gitu. Kan kita semua punya kemewahan seperti itu ya. Jadi kalau kamu memang nggak bisa diam dan sudah kerasa bahwa dampaknya negatif buat kamu, rutinitas kamu terlalu terganggu, kamu nggak bersemangat, keluar rumah, cari jam dan waktu yang aman dan tentunya tetap pakai masker, cuci tangan dan segala macam, minimalisir kontak dengan orang-orang. Di Bandung tuh banyak banget loh hidden gem buat jalan-jalan nggak banyak orang.
itu hobi baru keluarga saya, cari hidden gem yang nggak banyak orang. Itu seru banget. Iya. Suka kepoin Instagramnya Bu Listi, tiba-tiba udah ada di ujung mana gitu. Gila, kok dapat aja ya Bu Listi. Padahal di Bandung aja itu. Bandung Dan juga. cuma sama anak sama suami. Iya betul. Jadi memang harus dicoba ya untuk keluar ya, mau nggak mau untuk lebih ke sehat lah. Tapi kalau misalnya orang introvert, berarti nggak masalah ya Bu Listi ya. Kalau emang suka di rumah ya udah gitu ya. Atau memang harus ada kewajiban keluar Nah, juga? itulah pinter-pinternya kita mendeteksi kita masih sehat atau enggak, gitu ya. Karena se-introvert-introvertnya orang, dia tetap pasti butuh channel buat menyalurkan pemikiran, perasaan, dan energinya. Jadi sebenarnya dideteksi dulu sejauh mana dia masih tetap sehat walaupun di rumah aja gitu. Ya oke, berarti sebenarnya se-introvert orang harus punya ya kebutuhan untuk bersosialisasi tadi. Oke, Teman-teman sebentar ya yang saya mau nutup jendela dulu ini karena hujan. Hujan ya. Kalau daerah Bosansong pun terlihat ini sudah mulai abu-abu ya langitnya. Artinya dia abu-abu apa? Artinya dia orang sosial ya langitnya. Enggak juga sih. Ini ada pertanyaan berikutnya, Bu Listinya mungkin nanti sambil dengar ya. Wah banyak banget, gila pertanyaannya luar biasa nih teman-teman. Bikin sahabat lingkaran nih pasti panitia akan kebingungan memilih 5 ya siapa yang terbaik. Saya mulai tegang ini hujannya mulai nggak apa-apa, dari tenang. Allah semoga lancar internetnya. Ya, dan semoga anaknya ibu juga cepat pulang ya sebentar lagi. Iya juga ya. Nanti. Pertanyaan berikutnya nih, yang tadi 3 ke 4 ya. Kang Ihsan Aziz, merasakan sedih, bosan, gelisah, mudah tersinggung, dan beragam perasaan negatif lainnya. Atau bentar. Kayaknya aku butuh pakai earphone deh, soalnya nggak kedengeran. Sebentar ya. Boleh. Ini menarik sih, Kang Ihsan bilang ada istilah cabin fever. Bu Listi mungkin tahu ya? Cabin fever, saya baru tahu sih. Ya mungkin karena fevernya dalam kabin, jadi ke situ-situ aja muter-muter kali ya. Akibat terlalu lama terisolasi dari lingkungan sekitarnya, Bu Listi masih bisa menyimak kah? Bagaimana cara untuk menghilangkan perasaan tersebut, bahkan ketika sudah banyak melakukan aktivitas yang disenangi? Oke, Kang Ihsan tetap merasakan sedih, bosan, gelisah, walaupun sudah banyak sih aktivitas yang dilakukan mencoba menghilangkan perasaan itu ya. Kang Ihsan jangan galau-galau ya. Bu Listi sedang mencari earphone, kalau begitu bukan saya yang jawab ya, karena saya bukan ahlinya. Nanti Kang Ihsan bisa-bisa ini terjerumus dalam sakit kejiwaan gara-gara saya yang jawab. Gimana? Sorry ya. Oke, ini ada yang menarik sebenarnya. Kang Ihsan bilang gini, Bu Listi pernah dengar mungkin cabin fever ya? Saya baru tahu juga sih. Jadi merasakan sedih, bosan, gelisah, mudah tersinggung dalam beragam perasaan negatif lainnya, akibat terlalu lama terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Bagaimana cara untuk menghilangkan perasaan tersebut, bahkan ketika sudah banyak melakukan aktivitas. Jadi dia udah sering tuh mencoba menghilangkan itu, tapi mungkin masih merasakan hal itu gitu. Oke. Nah, pertama dan utama perlu dicari tahu dulu penyebabnya apa. Mungkin kalau secara kasat mata mungkin kita nyangkanya cuman karena tidak bersosialisasi atau aktivitasnya berubah segala macam. Tapi kalau misalnya ngerasa udah segala macam dilakuin tapi gejala perasaan dan pikiran negatifnya menetap, coba mulai ngobrol sama profesional ya. Gitu. Sekarang udah mulai banyak kok platform-platform online layanan psikologi gitu ya. Oh, ada ya? Nggak cuma Halodoc yang ada, ternyata psikologi sekarang ada. Iya, betul, udah ada. Bahkan ada yang lupa lagi ini namanya apa. Nanti saya coba share ya infonya ya. Saya cek dulu. Jadi itu layanan konseling gratis itu tuh memang isinya relawan-relawan psikolog yang selama pandemi kemarin, selama pandemi ini memang jadi relawan untuk konseling kalau ada gangguan psikologis kalau orang mau cerita-cerita. Nah mungkin cara itu bisa dicoba ya, karena kalau yang semua yang tadi saya sebutkan itu ibaratnya pertolongan pertama ketika kita ngerasa nggak nyaman, tapi kalau masih menetap boleh cari bantuan ya. Berarti cari dulu penyebabnya, apakah jangan-jangan bukan itu, lalu coba disolusikan lagi. Mungkin ada kondisi yang lebih kompleks ya, soalnya kan kita nggak sendiri di rumah ini, ada keluarga, mungkin pengaruh keluarga juga, pengaruh sekolah, kuliah atau apa gitu ya. Jadi Kang Ihsan mungkin coba dicari dulu penyebabnya yang lain, kalau misalnya itu solusinya apa. Kalau masih belum juga,
bisa tadi solusinya mencari pertolongan profesional ya, yang ternyata luar biasa nih teman-teman psikologi udah ada ininya ya, online relawannya ya. Mantap nih. Oke, pertanyaan berikutnya itu sebenarnya tadi berhubungan dengan nomor 2 dari Teknik Safida udah dijawab. Kemudian pertanyaan berikutnya Teh Neneng Indah. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu, silakan. Bagaimana cara kita menyikapi atau menyesuaikan diri ketika kita melakukan kegiatan di luar tipe kepribadian kita atau zona nyaman? Oh, ada kegiatan tapi nggak sesuai gitu ya? Nggak sesuai minatnya dia atau kepribadian dia. Oke. Iya Kak, sepertinya begitu. Kalau misalnya bukan dalam konteks profesional, dalam artian kita jadi relawan ya, bukan dibayar, menurut saya sangat bisa, sangat mungkin untuk kita ngelobi, kayaknya aku ngerjain ini nggak happy deh. Aku ternyata buruk deh hasilnya ngerjain ini. Aku bisa ngerjain yang lain nggak? Aku lebih optimal dalam hal ini. Nah gitu. Tapi ya biar enak, pertama kita nyampeinnya harus enaken gitu ya sama orang yang ngasih kita tugas. Dan yang kedua, kita harus menawarkan solusi juga, jangan aku nggak mau ngerjain ini, udahlah, lalu gimana gitu. Kalau kamu masih nyaman di situ, kerjakan yang memang menurut kamu suka dan kamu mampu, langsung tawarkan gitu. Nah tapi ternyata misal kamu dibutuhinnya di situ, nah coba cari jalan tengah. Nih aku bisa tapi cuma bagian ininya aja, yang ininya butuh backup karena ini aku nggak bisa, nggak mampu, aku terlalu pusing kalau ngerjain ininya. Nah gitu ya. Jadi memang cari jalan tengah lah gitu. Oke, kalau misalnya itu kegiatan yang masih bisa di lobby ya. Boleh sih kalau misalnya ini berhubungan dengan kehidupan, misalnya sudah ada dalam kuliah nih, ternyata kuliah kita bukan di zona nyaman kita, itu kira-kira bagaimana? Ada Wah, mungkin ya yang ngerasa kayak gitu, ada ini enggak? judulnya salah jurusan. Oke. Ini sih ya. Mungkin kalau misalkan mau gampang, punya banyak uang, nggak mikirin orang tua, Bu, aku mau pindah jurusan gitu ya. Tapi pasti orang tuanya, kenapa gitu? Coba presentasi dulu, kenapa kamu alasannya apa segala macam ya. Tapi kan nggak semudah itu ya. Kayak pertama, kamu harus bisa mendeskripsikan nggak sukanya apa, nggak cocoknya apa, nggak mampunya apa, dan sukanya apa. Sama orang tua, teman terdekat, atau kalau butuh profesional gitu. Itu pertama. Nah, kedua, kalau misalnya yang namanya kuliah itu ya, apa kasarnya tidak harus IPK 4, semuanya A gitu ya. Nggak harus kayak gitu. Walaupun tentunya itu idaman orang tua gitu ya. Mungkin ada mata kuliah yang kita emang jago dan suka di situ. Ada juga mata kuliah yang kita tidak terlalu suka, tidak terlalu jago, jadi nggak terlalu bagus nilainya gitu. It's okay gitu ya. Asal jangan banget lah gitu ya. Gitu. Dan yang perlu diingat teman-teman, apapun jurusan kuliah kita, nanti yang kepake ketika kita dunia kerja atau bahkan mungkin jadi wira swasta ya, kerja sendiri, atau bahkan memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, fokus sama keluarga, itu yang pasti kepake itu pola pikirnya. Kenapa kita dikasih tugas-tugas, analisis, studi kasus segala macam. Itu bikin kita tahu cara berpikir, cara memecahkan masalah, cara menganalisis, cara menyikapi persoalan. Itu kemampuan itu yang dilatih, bukan cuma soal materinya aja. Jadi minimal kamu niatin itu. Nih nggak sukanya pelajaran fisika itu saya ya dulu waktu SMA tuh saya sampai traumatik banget nilainya, aduh amburadul banget ya, udah KO aja. Saya dulu untung-untungan banget deh lulus dulu namanya SPMB, sekarang apa ya namanya, itu ada beberapa benar karena itu keberuntungan gitu ya. Nah tapi ternyata pas saya hidup sekarang ternyata fisika kepake banget, fisika yang dasar banget ya. Buat apa? Buat kehidupan ibu-ibu rumah tangga sehari-hari. Gimana teknik memasak ini, memasak itu, melepas ini, melepas itu, membersihkan ini. Melepas tabung gas ya. Yang gitu-gitu, itu tuh ternyata ada ilmu fisika kimianya gitu. Yang kok aku nggak kepikiran dulu ya. Nah jadi niatkan buat itu. Ini pasti kepake, walaupun misalnya bukan spesifik mata kuliahnya atau pelajaran ilmunya, tapi cara kita berpikir, cara kita memecahkan masalah itu pasti kepake. Jadi jalanin aja dulu. Kalau benar-benar udah terlalu tertekan, stressful, ya saatnya berbicara dengan orang tua ya, gitu.
Oke, ini 2 pertanyaan terakhir ya Bu Listi ya. Wah, luar biasa. Ini pertanyaannya cerdas-cerdas ya. Sampai membuat ini apa namanya? Keringetan saya ngebacanya. Dari Kang Ihsan Aziz. Assalamualaikum Kak, izin bertanya seperti dijelaskan dalam teori tersebut, umumnya manusia dibedakan dalam 6 tipe kepribadian. Bagaimana jika dalam satu pekerjaan, ini sebenarnya mungkin mirip sama yang tadi ya. Dia ditempatkan dengan kepribadian yang bertentangan, dan solusi apa yang tepat untuk mengatasi hal tersebut ya Kak? Dan juga apakah dari tipe 6 tersebut bisa dikembangkan? Oh, misalnya dia individu tersebut paling lemah dalam investigasi. Nah, kita ingin mengembangkan agar potensi diri kita meningkat, agar 6-6-nya Oke. meningkat, itu bisa nggak sebenarnya? Oke. Pertama-tama kalau kita dipasangin sama yang bertentangan, pertama dan utama diobrolin dulu gitu ya. Dia nggak bahwa kita bertentangan dalam hal itu. Karena tetap seperti yang saya bilang, meskipun berseberangan itu tetap ada saling melengkapinya. Gitu. Dan misalkan gini, yang paling tadi kebahas ya, orang sosial sama realistik. Yang satu mikirin praktisnya aja biar cepat, yang satu mikirin orang. Jadi yang harus diobrolin adalah, sebenarnya gue tuh nggak suka deh kalau lu tuh kok ngambil keputusan ini, lu mikirin nggak perasaan dia gitu. Diobrolin itunya. Terus kan kalau dia bilang, nah tapi kan ini biar cepat, biar nggak muluk-muluk, biar nggak banyak orang nunggu gitu ya. Kita harus cepat solusinya gini-gini. Nah itu diobrolin. Oke, jalan tengahnya gimana? Oke, kalau kayak gitu lain kali misalnya tengah-tengah diambil gitu. Yang penting jangan terlalu lama gitu, atau enggak yang penting jangan sampai bikin orang ini sakit hati deh gitu, atau gimana gitu. Karena yang namanya keputusan itu nggak ada yang bisa semuanya suka ya. Nah contohnya kayak gitu. Jadi harus diobrolin, cari jalan tengahnya. Tapi kalau misalkan sampai mentok banget ya mungkin rotasi ya, di rolling gitu. Nanti cocok-cocokannya sama siapa. Tapi memang ya idealnya itu orang yang kayak gitu bukan yang sehari-hari banget bareng gitu. Tapi kalau ya terpaksa ya itu harus banyak-banyak ngobrol, ya resikonya memang capek gitu. Tapi biasanya itu akan membuka ruang kita berkembang banyak banget sih, terutama ruang untuk toleran dan saling menyesuaikannya. Karena itu bakal kepake nanti sampai tua ya, berkeluarga, punya pasangan segala macam, kemampuan untuk melentur ya, untuk menyesuaikan diri itu tuh semacam salah satu skill hidup buat kita bertahan hidup gitu ya, harus menyesuaikan diri gitu ya. Beradaptasi ya dengan kegiatan pandemi ini juga kan, seberapa dalam kita bisa beradaptasi gitu. Oh ya, terus tadi satu lagi ya, bisa dikembangkan atau enggak? Oke. Gini, pada dasarnya ke-6-6-nya itu semua skill yang dibutuhkan untuk setiap orang. Tapi balik lagi kadarnya berbeda-beda. Jadi bukan berarti misalnya orang yang sosialnya bagus ya, terus dia pengen ngembangin investigasi sampai harus jago banget juga. Yang nggak harus sampai jago banget juga, tapi minimal dia punya kemampuan yang memadai untuk belajar dan menyerap sehari-hari gitu ya. Jadi bukan berarti kita satu tipe kepribadian yang satu sama yang lain sama sekali nggak bisa, atau bukan berarti juga kalau mengoptimalkan potensi artinya semuanya jadi harus jago, enggak. Yang penting yang dimaksud optimalkan potensi adalah kita mengoptimalkan apa yang sudah kita punya gitu ya, terus dipolin ibaratnya gitu. Kemudian hal-hal yang kita masih kekurangan itu kita mampukan minimal sampai kita bisa survive. Nggak usah sampai jago banget juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, berarti jangan dipaksain ya sebenarnya. Betul, kan pada setiap orang punya standar khas. Sih ya, benar. Jangan dipaksain, malah kalau ada pribadi yang bertentangan kuat banget, pusing nanti kitanya. Sama-sama Ihsan. Oke. Tadi pertanyaannya saya koreksi sedikit, sebenarnya yang nanya tentang cabin fever itu adalah Fidela Hafiz Rudiana. Ini kayaknya Akang Fidela Hafiz Rudiana. Ketukar tadi sama pertanyaannya Kang Ihsan. Terakhir, Pamungkas. Pertanyaannya menarik banget nih ya. Jadi deg-degan. Pakai musik kahut lagi kita. Coba. Boleh. Ding ding ding. Alash. Pertanyaan bagus nih dari panitia, juga mengapresiasi dari Raya ya. Ini kebetulan mahasiswa kita juga ya. Halo Raya. Assalamualaikum Bu. Manggilnya kakak dong. Assalamualaikum Bu. Saya ingin bertanya, di saat stres dan sudah mencapai titik tertinggi dan akhirnya ngeblank, yang akhirnya kita bosen akan semua kegiatan. Nah, terus cara untuk memotivasi diri untuk akhirnya bangkit gimana? Ini juga saya pernah ngalamin ya, burnout ya itu namanya. Kalian coba cari ya, burnout. Jadi itu kayak terbakar, meledak gitu, ngeheng aja bagaimana.
Oh itu ada ya, satu kondisi burnout itu. Betul. Jadi ketika Dan di kita tekstil aja burnout, ada tekstil istilah burnout juga. Oh gitu, kebakaran. Ada. Ini kain lah, ada tekniknya. Nah jadi dalam istilah psikologis itu namanya burnout ya, ketika kita udah stres, mentok, nggak bisa mikir apa-apa. Dan itu sangat rawan terjadi, kalau pengamatan saya ya, itu terjadi sekitar sebulan terakhir pandemi ini. Kalau kalian perhatiin kenapa sampai 2 minggu yang lalu itu ketika liburan panjang itu orang-orang rame banget jalan-jalan, itu karena secara psikologis sudah burnt out. Oh iya gitu. benar. Dan sampai akhirnya angka COVID naik lagi karena orang-orang sudah burn out. Itu kenapa saya bisa bilang gitu, karena saya juga mengalami loh. Terus saya ngobrol sama teman-teman, hah? Oh ternyata gitu. Terus baca artikel gini-gini, oh ternyata ini tuh sebulan ini itu yang terjadi. Nah, caranya gimana ya? Pertama, kamu harus tahu secara spesifik itu si burnout-nya karena apanya? Karena nggak bisa ngobrol sama orangnya, atau karena rutinitas yang gitu-gitu aja dan kita rasanya mentok, nggak mampu, atau karena nggak bisa keluar rumahnya, atau dalam artian kalau misalnya orang ke rumah kita tapi tetap di rumah kita baik-baik, itu kita harus tahu spesifiknya apa. Nah, carilah cara untuk itu. Misal nih, kalau saya kejadian kemarin burnout-nya, karena saya ngerasa kerjaan mentok sana-sini nggak bisa ngobrol. Akhirnya ya saya saat itu ini aja cari cara gimana saya bisa ngobrol sama orang itu. Akhirnya saya memecahkan rekor saya selama pandemi ini, nggak ketemu teman, nggak ketemu rekan kerja. Saya ketemu ngobrol sama orang itu, selesain semua urusan sambil curhat. Habis itu habis itu saya bisa mikir lagi yang lain-lain gitu. Tapi di situ saya, karena saya tahu spesifik ini mas saya kurang ngobrol, jadi urusan kerjaan jadi mentok lagi, udah nggak bisa brainstorming lagi. Akhirnya saya ketemu satu hari itu, akhirnya kita sepakat oke, kayaknya kita perlu ketemu deh minimal 2 bulan sekali mah gitu. Ya insya Allah selama kita tetap jaga protokol, nggak sembarangan, ibaratnya nggak keluyuran, nggak segala macam ya, itu meminimalisir resiko ya gitu. Misalkan kalau dalam situasi kalian gila, gue mentok banget kuliah online gitu ya, udah kayaknya kok nggak masuk atau apa segala macam. Coba cari cara satu pertemuan gitu ya. Kalau misalkan ketemu sama dosen mah susah ya. Misalkan ngobrol sama teman kamu, diskusi ya. Yang tentunya kalian perhatiin protokol, minimalisir, diskusi deh tuh, kerjain bareng tugasnya, jangan banyakan. Ya berdua aja gitu ya. Yuk kita diskusi soal tugasnya gini. Jadi kerasa tuh nuansa belajar barengnya offline. Udah aja lakukan itu 2 bulan 3 bulan sekali, memecahkan kerutan di kepala. Udah habis itu lakukan lagi new normal yang berkegiatan di rumah dan segala macam. Nah, gitu. Jadi dideteksi dulu ya utamanya itu apa. Habis itu ya udah break the glass lah gitu ibaratnya, buat sebagai salurin channel rewardnya gitu ya, biar si ibaratnya benang-benang kusut di kepala tuh harus diurai, habis itu kita bisa mikir gitu ya. Kejawab nggak ya kira-kira? Tadi untuk memotivasinya berarti mencari masalahnya dulu gitu ya. Oke. Ini ya. Motivasinya itu balik lagi yang tadi saya bilang, cari hobi baru yang bikin semangat bangun pagi-pagi. Ini balik lagi contohnya saya lagi ya, karena paling dekat ya saya yang paling gampang ceritain. Bagi saya, gara-gara pandemi saya jadi melihara ulat. agak lucu ya ini melihara ulat gitu ya. Jadi saya punya khusus rumah ulat gitu. Tapi setiap pagi saya excited ngelihat ulat tuh kan cepet gedenya, cepet ya gitu. Gimana Bu? Kepencet Bu. Jadi setiap hari itu saya ngelihat, besoknya udah segede apa, bangun-bangun saya lihat udah segede apa gitu, kapan jadi kepompongnya, kapan jadi kupu-kupunya gitu, itu receh banget. Tapi itu bikin saya bangun pagi-pagi tahu ada sesuatu yang mau dilakukan. Nah, jadi memang, balik lagi ke materi yang saya sampaikan, harus cari kegiatan yang baru yang bikin kamu ngerasa bersemangat memulai hari. Gitu. Ini ada suara yang bocor ya.
Mungkin panitia bisa bantu ya, teman-teman mungkin nggak sengaja kepencet. Oke, berarti tadi mengenai balik lagi ke hobi ya, yang bikin kita semangat ya. Nah, hobi yang bikin kita semangat itu artinya yang ada perasaan kalau kita menikmatinya itu ada perasaan senang gitu ya, perasaan relax, gitu ya, exciting gitu ya. Mungkin kita bisa mendefinisikan hobi itu kalau emang tepat buat kita ketika kita emang ada perasaan lah ya yang muncul gitu ya, entah perasaan apa itu. Bahkan sereceh nonton Korea loh. Ah iya benar sih. Nonton Korea produktif nggak sih kayak gini? Bisa loh dibikin produktif. Misal kalian bikin reviewnya di blog, di IG, dibahas misalnya kalian pasti punya minat tertentu ya. Nah, kalau misalkan saya nih teman-teman saya di psikologi, mereka senang nonton Korea. Cara mereka produktif adalah nge-review film Korea itu dari sisi psikologis. Nah, minat kalian apa? Misalkan minat kalian bisnis, nontonlah Itaewon Class Startup gitu ya. Bahaslah dari kalian pelajari itu sisi bisnisnya seperti apa gitu. Jadi kegiatan yang tanda kutip sereceh apapun itu sebenarnya bisa buat kita belajar dan dibuat produktif, dicari manfaatnya gitu ya. Bener banget. Memang nonton drama Korea itu jadi salah satu hobi baru yang tersalurkan banget gara-gara pandemi ini sih, Bu Listi ya, luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya Bu Listi, terima kasih banyak. Ini nih pasti, ini dari tadi berjibun banget sih pertanyaannya ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya masih penasaran, boleh nggak nanti hubungi Ibu atau Kakak di lewat IG gitu, boleh nggak? Boleh ya. Boleh di-follow aja Bu Listi ya, karena kalau Bu Listi suka update Instagramnya itu produktif banget memang Instagramnya Bu Listi ya. Itu Bisa cara dicontoh. untuk berinteraksi dengan orang luar juga karena Nah, itu dia. Oke, teman-teman, ini sudah ada tadi ya pemenang dari pertanyaan, mungkin nanti bantu diumumkan oleh Kak Syahidah ya. Kalau dari saya mungkin hari ini adalah bagaimana sih caranya kita mengenali diri untuk melakukan potensi? Pertama, defining yourself dulu kali ya. Kita pahami dulu sebenarnya kita memiliki karakter yang seperti apa. Salah satunya lewat yang John Holland tadi. Ada 6 kepribadian yang bisa teman-teman pelajari. Yang mana sih teman-teman yang lebih dominan gitu ya. Nah, ketika sudah mengetahui, ya udah temukan kegiatan apa yang benar-benar cocok buat kalian ya, khusus yang memang sesuai dengan kepribadiannya teman-teman. Nah, kalau terjadi burnout tadi, cari akar masalahnya, lalu biar termotivasi, cari kegiatan baru atau hobi baru. Bahkan hobi baru yang receh banget itu mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, teman-teman, selamat menemukan hobi baru teman-teman dan selamat ya. Tadi hobinya supaya bisa diproduktif gimana? Sharing. Jadi selamat berbagi, selamat menemukan hobi baru, selamat mengoptimalkan potensi, juga semakin mengenali diri. Dari saya mungkin sekian ya. Terima kasih Bu Listi dan teman-teman sahabat lingkaran. Saya serahkan langsung kepada MC kita, Kak Syahidah Nisa. Oke, balik lagi sama saya. Di sini tadi kita harus mengumumkan pemenangnya ya. Pemenangnya siapa aja tuh tadi dari yang pertama ada kuis yang dari Kahoot, sama ada beberapa pertanyaan terbaik. Jadi nih coba saya umumkan. Selamat buat yang tadi 3 pemenang kuis Kahoot. Ada Kang Rohmat, sama Raida, sama Wa. Nah silahkan nanti pemenangnya boleh menghubungi panitia ya. Nah panitia di sini ada nomor HP-nya, nanti boleh dicek di kolom chat atau nanti boleh konfirmasi lewat grup yang isinya tentang informasi-informasi kegiatan hari ini gitu ya. Terus selamat untuk pemenang terbaik ada Alivia, Siti Hapsoh, terus ada Fidela Hafiz, ada Ihsan Aziz dan Raya. Selamat ya, kalian sudah menjadi pemenang untuk pertanyaan terbaik. Terima kasih teman-teman sudah sharing di sini. Sebelum menutup acara webinar kali ini, tidak lupa meskipun online kita harus tetap foto-foto ya. Jadi kita masuk ke sesi foto dulu. Kita mulai dari halaman pertama. Udah siap nih yang mau fotoinnya? Yuk teman-teman open cam-nya dulu. Oke, ditahan dulu senyumnya sampai lembaran terakhir. Karena kita nggak tahu kita ada di posisi lembaran yang mana ya. Halaman 1 dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Masih ditahan senyumnya. Nah.
1, 2, 3. Oke. Oke, senyumnya yang lebih ikhlas lagi biar bagus fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Udah semua ya, Pak? Sudah. Oke, terima kasih Pak Aldi udah dibantu untuk foto-foto kita kali ini. Nanti teman-teman yang mau repost boleh nanti dicek aja di akunnya Bikin Lingkaran. Kita posting foto-foto dokumentasi kegiatan hari ini gitu ya. Nah, akhirnya kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya sahabat lingkaran semua. Kami Bikin Lingkaran mengucapkan terima kasih juga kepada dosen Universitas Telkom yang sudah mengajak kami berkolaborasi. Bahkan memberikan webinar ini secara gratis ya. Alhamdulillah banget gitu di sini. Sebelum ditutup, dari Bikin Lingkaran sendiri, saya mau memberikan informasi tambahan. Seperti yang sudah disampaikan di awal, kami komunitas Bikin Lingkaran fokus kepada pengembangan diri, pengembangan sumber daya manusia. Selain kegiatan seminar seperti ini, kami juga aktif membantu di panti asuhan, yaitu Panti Asuhan Amanah, yang terletak di Batu Nunggal. Barangkali ada sahabat lingkaran yang masih baru-baru nih di sini mau ikut gabung, kita biasanya suka ngadain kegiatan di sana, atau ada yang mau memberikan donasi untuk pengembangan diri anak-anak di Panti Asuhan Anak Amanah. Itu nanti boleh disalurkan lewat kami, atau misalnya mau langsung datang ke Panti Asuhan Anak Amanah juga boleh. Nanti detail infonya akan saya berikan di grup gitu ya. Ada Instagram juga, Panti Asuhan Anak Amanah, atau nanti boleh juga di websitenya bisa dibuka. Begitu seputar informasi kegiatan Bikin Lingkaran sama tambahan yang tadi tentang Panti Asuhan Amanah ya. Ini saya coba kasih lihat aja dulu, nanti takutnya salah salah masuk ke Instagramnya. Instagramnya yang ini ya. Oh oke. Kayaknya kurang kelihatan. Begitulah nama Instagramnya Panti Amanah. Nanti silahkan kalau mau di-follow boleh di-follow gitu. Jangan lupa follow juga akun Bikin Lingkaran, sama kalau misalnya mau cari tahu informasi tentang kuliah di Telkom University khususnya jurusan Kriya Tekstil dan Fashion, boleh juga di-follow akun IG-nya Kriya Tekstil dan Fashion Telkom University gitu. Baiklah, sampai di sini penghujung acara kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Saya Syahida Nisa dan Bikin Lingkaran serta dosen-dosen yang sudah hadir di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.